Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,49% ke angka 6.662. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham di sektor batubara. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini turun lumayan dalam dan sudah berada di bawah daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ESA. ESA hari ini turun 2% ke harga 490. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah sebenarnya tren ESA masih bagus. Karena trennya masih uptrend dan masih berada jauh di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 422. Tapi bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini ESA mulai sideways setelah gagal break dari resisten di harga 550. Dan penurunan hari ini membuat ESA sudah berada di bawah support psikologisnya di harga 500. Harga 500 ini penting untuk kita pantau. Karena apabila ESA terkonfirmasi break dari support di harga 500 ini, untuk tren jangka pendek ESA sudah tidak bergerak uptrend. Jadi ada potensi untuk mulai melemah dan mulai sideways pada tren jangka pendeknya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini mulai ada distribusi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 350-an, saat ini masih layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Karena secara tren, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, ESA trennya masih oke untuk tren jangka menengah sampai jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, apabila terkonfirmasi break dari support 500, ESA berpotensi turun kembali mengetes support di 450. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham ESA, bisa pantau saham ini, wait and see dulu. Apabila besok ESA berhasil naik kembali di atas harga 500, teman-teman bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek. Atau tunggu ESA turun kembali menuju support di sekitar harga 450 dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Jadi saat ini karena masih belum terkonfirmasi break dari support di harga 500, sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ICE. Saham ICE hari ini turun 3% lebih ke harga 5.575. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat ICE sudah berada di bawah garis EMA 150. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Sebelumnya ICE memang masih kuat berada di atas garis EMA 150. Tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 beberapa kali bisa kita lihat ICE masih gagal break. Dan tren jangka menengah pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak uptrend, mulai sideways dan pelan-pelan sudah mulai melemah. Jadi memang secara tren ICE saat ini juga sudah mulai melemah trennya. Jadi sudah kurang bagus trennya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih lanjut bergerak turun. Dan dari data broker summary, penurunan 3% lebih ini bisa kita lihat ada distribusi besar. Dan asing hari ini juga melakukan distribusi. Selama 3 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat untuk ICE, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya menurut saya jangan entry dulu. Walaupun masih ada potensi untuk rebound kembali dari garis EMA 150, bisa kita lihat jarak dengan garis EMA 50 lumayan dekat. Dan dalam beberapa minggu ini ICE masih kesulitan untuk break dari garis EMA 50 ini. Jadi untuk saham ICE, tunggu sampai ada sentimen positif, ada tanda-tanda reversal trend plus sudah mulai ada akumulasi kembali, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena walaupun masih bisa rebound selama masih ada distribusi, saya lihat ICE secara trend untuk 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 540. 5.400. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood hari ini turun hampir 5% ke harga 780.
Dan bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Wood saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini masih di sekitar harga 795. Untuk tren memang saat ini Wood masih oke. Karena walaupun turun di bawah garis EMA 50, Wood masih berada di atas garis EMA 150. Dan secara tren saat ini untuk tren jangka menengah Wood masih bergerak sideways. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 760. Dan beberapa kali memang Wood masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hampir 5% ini ada distribusi. Dan asing memang masih terus distribusi saham Wood ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wood masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150. Apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila berhasil rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk trading jangka pendek. Dengan target di sekitar garis EMA 50 sampai harga 800. Apabila berhasil rebound tapi gagal naik di atas harga 800, pertimbangkan untuk take profit dulu. Tapi apabila menyentuh garis EMA 150, ternyata Wood gagal bertahan dan lanjut turun, sebaiknya jangan entry dulu. Karena Wood akan mulai bergerak down trend untuk jangka pendek dan berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di harga 700. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham BBYB. Saham BBYB hari ini turun hampir 6% ke harga 2.360. Dan penurunan ini membuat BBYB sudah berada di bawah support di 2.400. Dan memang ini juga sama, belum terkonfirmasi break. Dan secara tren pun BBYB sebenarnya trennya masih uptrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2220. Tapi untuk resisten bisa kita lihat BBYB masih kesulitan untuk break dari resisten di 2800. Sudah beberapa kali mencoba untuk break, ternyata gagal break, dan 1 minggu terakhir ini BBYB terus bergerak turun. Penurunan ini menurut saya karena memang ada keluar berita lagi BBYB ada rencana untuk right issue lagi tahun ini, sehingga membuat banyak investor maupun trader melepas saham ini. Karena kemarin baru BBYB melakukan atau menyelesaikan right issue-nya, tapi sekarang mau right issue lagi, sehingga ini merupakan sentimen negatif untuk saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham BBYB di harga bawah, di bawah 1.800 sampai harga 1.000, apabila masih mau hold saat ini, menurut saya masih bisa di hold. Jadi targetnya di harga 2.200. Selama BBYB masih bertahan di atas harga 2.200, teman-teman masih mau hold, masih oke, karena masih ada potensi untuk rebound. Tapi apabila harga 2.200 terlewati, teman-teman sebaiknya pertimbangkan untuk take profit, walaupun masih ada support psikologis di harga 2.000. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini terlihat ada distribusi. Dan asing pun dalam 2 minggu terakhir bisa kita lihat terus distribusi saham ini. Dan dari data yang kita dapat, saya lihat BBYB masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 50. Apabila teman-teman mau entry membeli saham ini, masih bisa pantau untuk trading jangka pendek. Karena sudah dekat dengan garis EMA 50 dan 1 minggu terakhir ini terus ada candle merah, sehingga ada potensi untuk ada technical rebound sementara. Jadi manfaatkan technical rebound ini untuk trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.